Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada standarisasi gambar. Nah, kenapa sih standarisasi gambar ini sangat penting untuk menggambar teknik? Karena pada saat kita menggambar, apalagi di dunia industri, kita nggak boleh asal-asalan gambar ya. Jadi walaupun desain kita bagus, tapi cara penggambarannya ini salah, jadi orang-orang nih yang orang-orang bagian produksi bisa jadi membacanya juga salah. Nah, kalau membaca gambarnya aja salah, nanti hasil yang diproduksi itu juga berbeda dengan konsep dari seorang perancangnya. Standarisasi gambar sendiri berarti kita itu melakukan penyesuaian atau pembakuan terhadap cara membuat atau membaca gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang udah ditetapkan. Nah, kalau misalnya ada di suatu lingkungan kerja, dari yang membuat gambar sampai yang membaca gambar sampai yang produksi gambar, dia mengikuti aturan atau suatu pedoman, berarti dia sudah melakukan standarisasi dalam gambar teknik. Nah, standar sendiri itu secara garis besarnya ada 3, standar perusahaan, standar nasional, dan yang ketiga itu ada standar internasional. Nah, fungsi dari standarisasi gambar ini untuk apa sih? Kenapa gambar perlu distandarisasi? Itu yang pertama untuk memberi kepastian sesuai atau tidak sesuainya kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan gambar menurut gambar standar. Nah, kemudian yang kedua, menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penunjukan dan penggunaan simbol yang dinyatakan dalam gambar sesuai penafsiran menurut standar. Jadi, misalkan ada simbol huruf A gitu, huruf A itu artinya apa sih? Nah, itu sama semua kalau misalnya ngikutin standar, jadi nggak beda-beda arti. Atau ada simbol kotak, terus ada simbol arsir, itu artinya apa? Nah, itu bisa mengikuti panduan dalam standarisasi gambar. Dan yang ketiga, memudahkan komunikasi teknis antara perancang atau pembuat gambar dengan pengguna gambar. Jadi sebenarnya kalau pengguna gambar di sini mungkin kalau di dunia industri bisa operator, gitu. Jadi udah ngerti nih cara baca gambar kalau misalnya ada lambang arsiran itu, oh artinya ini gitu kan. Terus kalau misalnya gambar garis putus-putus tuh artinya apa gitu kan. Nah, itu harus dituangkan ke dalam gambar yang kita bikin. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam produksi benda-benda teknik dalam jumlah banyak atau produksi massal yang harus diselesaikan dalam waktu yang serempak. Jadi kalau misalnya gambarnya udah oke, udah ikut standar gambar, karena kan kalau udah standar gambar berarti cara pembacaannya sama, jadi satu gambar bisa untuk produksi massal dari suatu barang. Kemudian untuk memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang alat-alat dari industri ya. Tuh, jadi kalau misalnya udah gambarnya udah sesuai, jadi tinggal dipasarin aja gitu kan suku cadangnya berserta lampiran gambar dari suatu produk tersebut. Untuk standarisasi gambar sendiri ada beberapa yang sering dipakai di negara-negara luar seperti Jepang, dia punya standarisasi sendiri GIS atau Japanese Industrial Standard. Kemudian ada NNI, standarisasi dari negara Belanda, kemudian ada DIN untuk negara Jerman, terus ada ANSI untuk Amerika, terus Indonesia sendiri kan juga punya SNI gitu. Nah, cuman dari standar-standar yang dipakai setiap negara ini, nah itu juga mengacunya biasanya kepada standar internasional. Nah, untuk lembaga yang mengurusi standar internasional ini disebutnya itu lembaga ISO atau International Organization for Standardization. Nah, ini badan non pemerintah yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 1946. Nah, tujuan dari ISO sendiri untuk apa sih? Itu untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar. Jadi sebenarnya dari standar Jepang, Amerika, Jerman, Belanda itu juga sebenarnya mereka mengacu ke standar internasional ISO juga. Nah, jadi di standar ISO ini pun mereka sub-subnya banyak ya. Nah, untuk menangani standar gambar teknik itu disebut ISO
TC 10 yang bertugas menstandarkan gambar-gambar teknik agar dapat diterima oleh dunia internasional sebagai bahasa teknik internasional. Nah, ini ada beberapa alat-alat untuk menggambar ya. Cuman ini kan uh, konvensional gambarnya ya. Jadi alat-alatnya juga alat-alat gambar yang biasa dipakai untuk menggambar secara konvensional, seperti ada papan meja gambar itu, kemudian ada kertas gambar, penggaris, penggaris segitiga, kotak, pensil mekanik, rapido, terus dan lain-lainnya. Cuman kalau untuk sekarang ini kita kan seringnya pakai software ya, atau bisa softwarenya itu ada AutoCAD, ada untuk industri ya, ada SolidWorks, terus Inventor gitu. Nah, itu ada banyak gitu kan. Cuman untuk mata kuliah ini saya khusus untuk penggunaannya kita pakai softwarenya di AutoCAD. Nah, ini karena kuliahnya juga masih daring, jadi saya bingung juga nih sebenarnya untuk bukan praktikum ya. Jadi untuk latihan menggambar secara konvensionalnya dan terkait kendala teman-teman mahasiswa juga harus membeli beberapa alat gambar yang ada di gambar ini. Jadi saya menyarankan uh, untuk pakai AutoCAD saja nanti untuk kita latihan gambarnya. Jadi sekalian latihan untuk software plus teman-teman nggak perlu beli alat gambar konvensional seperti yang ada di presentasi ini. Tapi teman-teman semua juga harus tahu nih alat-alat gambar tuh seperti apa aja sih gitu kan yang biasa dipakai. Nah, kalau sebelumnya itu ada alat-alat gambar, yang ini ada jenis-jenis garis dan penggunaannya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah gambar, biasanya ada garis, terus ada garis putus-putus, garis zigzag, terus putus-putus ada titiknya gitu kan. Nah, itu sebenarnya menunjukkan apa sih gitu. Nah, itu sebenarnya udah distandarisasi sama ISO. Jadi misalnya untuk yang pertama nih, jenis garisnya itu garis tebal. Nah, itu penggunaannya untuk apa? Nah, itu biasanya buat garis tepi sama garis nyata yang memang menyatakan misalnya itu gambar tampak depan gitu kan. Jadi itu garis nyatanya. Dan ada garis putus-putus. Nah, itu biasanya garis nyata yang terhalang. Tuh. Jadi gambar itu mungkin bisa menunjukkan ada di bagian belakangnya atau di bagian dalam dari suatu produk yang kita gambar. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung baca di buku referensi yang sebelumnya udah saya referensikan ya, buku apa aja. Nah, di situ ada cara-cara lengkap jenis-jenis garis dan penggunaannya. Dan ini wajib tahu ya teman-teman supaya gambar yang kita bikin ini udah sesuai standar atau belum. Nah, untuk garis sendiri itu lain-lain nih tebelnya. Kalau misalnya kita mau gambar manual tuh tebelnya biasanya ada 0,25, 0,35. Nah, itu kertasnya yang sesuai apa sih biar nggak apa ya, nggak salah ukuran gitu. Nah, sini ada pengelompokan tebal garis dari mulai garis tebal, sedang, tipis, sama ukuran kertas yang biasa dipakai. Nanti dalam software CAD-nya pun biasanya ada layer gitu kan, bisa kita pakai layer. Nah, terus garis-garisnya bisa kita atur nih tebal-tebalnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh dari penggunaan tebal garis ya, atau dari cara-cara penggambaran garisnya sendiri. Jadi misalnya untuk kolom yang pertama sama yang kedua, di sini itu yang benar itu yang pertama. Kenapa? Untuk menggambarkan siku atau sudutan dari suatu garis putus-putus itu nggak boleh dia seperti yang ada di kolom kedua ya. Kalau yang kolom kedua kan nggak nyambung tuh sikunya atau sudutnya. Jadi ada uh, garis atas sama garis bawah tuh nggak nyambung. Nah, tapi kalau yang di atas tuh garis bawah sama garis yang yang vertikal sama yang horizontalnya itu nyambung gitu. Nah, ini yang benar itu sesuai standarnya yang di kolom yang pertama ya. Terus kemudian ada gambar sudutan juga sama bagian sudutnya itu kalau yang bawah yang salah itu
nggak nyambung garisnya itu. Nah, tapi kalau yang atas tuh dia nyatu ya garis sudutnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk garis-garis yang lainnya teman-teman bisa pelajari dari slide ini atau dari buku referensi yang udah saya tunjukin sebelumnya. Nah, ini untuk huruf dan angka. Jadi kalau tadi itu udah alat-alat gambar sama garis, nah sekarang itu standar huruf dan angka. Jadi nggak bisa kita sembarangan pakai huruf dalam gambar ya. Misalnya hurufnya kayak desain grafis gitu, meliuk-meliuk. Nah itu nggak bisa karena akan sulit dibaca sama tim produksinya. Jadi ada standarnya sendiri. Nah, ini salah satu jenis huruf tipe A untuk yang tegak sesuai standar ISO 3098. Kemudian yang gambar 2.5-nya ini ada huruf tipe B tegak. Oh sorry ini huruf tipe A yang miring ya. Ini salah keterangan. Nanti kalian bisa baca langsung dari sumber bukunya. Oke. Nah, ini untuk yang tipe B tegak sama yang tipe B miring. Sebenarnya nggak terlalu beda sih dari jenis yang sebelumnya ya. Cuman agak beda sedikit aja sih. Nanti kalau misalnya di AutoCAD itu bisa kelihatan bedanya di mana. Nah, teman-teman nanti boleh coba download software CAD-nya ya. Jadi biar pertemuan berikutnya tuh udah bisa latihan untuk penggunaan CAD-nya sedikit-sedikit gitu. Karena kan nanti ada praktikumnya juga. Nah, itu nanti di praktikum akan lebih ini lagi ya untuk penggunaan CAD-nya lebih mendalam lagi. Kalau ini ada apa namanya ukuran dari suatu huruf yang standarnya itu seperti apa sih kalau misalnya dalam suatu penulisan. Nah, ini ada salah satu tabelnya ya. Jadi untuk tulisan seperti ini tingginya itu kalau misalnya tinggi huruf besarnya 2,5 berarti jarak antar hurufnya itu 0,35, jarak minimum antar barisnya itu 3,5 mm. Nah ini harus disesuaikan juga, jadi nggak boleh terlalu jauh, terlalu renggang, jarak antar hurufnya nggak boleh terlalu rapat juga. Kemudian ada kepala gambar atau kop ya, jadi nggak cuman bikin surat aja yang ada kop suratnya, atau perusahaan, tapi kita juga dalam menggambar di lembar kerjanya itu, lembar gambar kerjanya harus mencantumkan kop gambar. Nah, kop gambar sendiri itu terdiri dari ada nomor gambar. Jadi kalau misalnya gambarnya itu lebih dari satu ya, atau satu juga biasanya suka ditulis nomor satu. Kadang-kadang kan bisa sampai puluhan lembar, bahkan ratusan lembar itu bisa ada nomor gambar, judul gambarnya, nama instansi atau perusahaan yang mengeluarkan gambar tersebut. Kemudian ada skalanya agar mudah difahami, bisa disesuaikan dengan aslinya seperti apa. Dan ada nama yang menggambar atau seorang drafternya yang memeriksa, yang mengesahkan atau menyetujui. Jadi kalau dalam suatu perusahaan tuh nggak langsung yang gambar terus kasih aja ke produksi. Jadi dia habis gambar biasanya ada yang bagian checking gambarnya, ada yang bagian mengesahkannya itu biasanya dari direksinya sendiri itu. Nah, kemudian cara proyeksi yang digunakan. Jadi nanti kita akan pelajarin beberapa proyeksi gambar yang kita gunakan dalam gambar. Nah, itu harus dicantumkan dalam gambar. Itu misalnya mau proyeksi Amerika atau Eropa. Kemudian ada beberapa keterangan lain yang diperlukan. Jadi walaupun kita udah mengikuti standar, kalau misalnya ada beberapa keterangan lain sebaiknya dicantumkan dalam gambar tersebut. Nah, untuk contoh dari kop gambar sendiri ini ada seperti ini. Ini sebenarnya kop gambar sederhana ya, jadi ini biasa dipakai untuk latihan gambar. Jadi kalau misalnya nanti saya minta untuk menggambar bisa pakai kop yang modelnya seperti ini aja udah cukup sebenarnya. Tuh. Ini ada contohnya, saya ambil dari buku referensi yang sebelum saya sebutkan. Nah, di sini ada proyeksi nih, ada untuk gambar yang atas ya, cara proyeksi. Nah, ada skala, ukuran, tanggal gambarnya, terus digambarnya sama siapa, departemennya apa,
judul gambarnya misalnya di sini konstruksi geometris, terus lembaganya apa nih, ini lab gambar dan elemen mesin ITB Bandung gitu. Ini ada ukuran kertas yang dipakai nih A3 gitu, nomor gambarnya nomor 8 gitu. Tapi dalam kop ini itu dimensi atau ukurannya misalnya yang di atasnya ada 30, 40, terus di bawah ada 180, itu sebenarnya tidak perlu dimunculkan gitu. Tapi ini kenapa dimunculkan karena untuk acuan aja gitu. Jadi kurang lebih sekitar 18 cm lah panjang untuk pembuatan kop gambar dalam suatu lembar gambar kerja ini. Nah, seperti itu. Kalau yang ini sebenarnya cukup lengkap. Jadi biasanya dalam suatu perusahaan atau bagian produksi bikin gambar ditambah sama keterangan gambarnya. Jadi misalnya kode 107 ini menunjukkan apa, terus 106 menunjukkan kunci katup atau apa gitu kan. Selain kalau tadi kan benar cuma kopnya doang, kalau misalnya yang ini itu ada ketambahan keterangan-keterangan dari gambarnya itu sendiri.